rations oversubscribed. O2 supplies dangerously low. 90 seconds until nuclear core. Echo received. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film bertema perjalanan waktu yang berjudul 2067. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang ke masa depan demi menyelamatkan bumi yang sedang menghadapi kepunahan di masa lalu. Setiap perjalanan waktu yang dilakukan, baik pergi ke masa lalu atau masa depan, pasti akan menimbulkan sebuah paradok yang tentunya akan mengubah takdir seseorang ataupun dunia. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan yang tidak terlalu jauh, bumi perlahan mulai sekarat. Manusia mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang ada di bumi. Tidak cukup sampai di situ, penebangan hutan dilakukan secara masif hingga tidak ada satupun tumbuhan yang tersisa. Akibat keserakahan manusia, terjadi gangguan ekosistem dan perubahan iklim di seluruh dunia. Kadar oksigen pun mulai menipis yang menyebabkan kematian di mana-mana. Setelah sumber daya alam benar-benar habis, kegelapan menyelimuti dunia dan hanya ada satu kota yang berhasil bertahan dari bencana global. Umat manusia yang tersisa hidup dengan oksigen sintetis yang diciptakan oleh Chronic Corporation. Akan tetapi, oksigen tersebut tidak diberikan secara gratis. Orang-orang harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain itu, tidak semua orang bisa menghirup oksigen sintetis. Mereka yang tidak cocok dengan oksigen buatan tersebut menderita sebuah penyakit pernafasan yang disebut dengan the sickness. Hal tersebut membuat harapan manusia untuk terus hidup semakin terancam. Meski begitu, Chronic Corporation tetap berkomitmen menemukan solusi atas krisis oksigen yang terjadi di bumi. Of the last living plant in captivity, still committed to finding a solution to this oxygen crisis. Scene kemudian pindah ke seorang lelaki bernama Ethan White. Dia hidup bersama istri tercintanya yang bernama Santi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membeli oksigen yang harganya sangat mahal, Ethan bekerja sebagai teknisi di pusat kota. Terkadang Ethan bekerja lembur untuk mendapat uang lebih. Hal itu ia lakukan untuk membiayai pengobatan Santi karena tubuhnya tidak cocok mengkonsumsi oksigen sintetis. Suatu hari saat Ethan sedang bekerja, ia dijemput petugas keamanan lalu dibawa pergi ke gedung Chronic Corporation. Ia ditemani seorang pria bernama Jude yang sudah ia anggap seperti kakak sendiri. Sampai gedung, Ethan bertemu dengan Regina. Dia adalah kepala penelitian bidang teknologi. Regina memberitahu bahwa alasan Ethan dibawa ke tempat ini karena Ethan memegang kunci keberlangsungan hidup manusia. Seperti yang diketahui bahwa penyakit pernafasan yang disebut the sickness ini akan memusnahkan umat manusia hanya dalam waktu 2 tahun ke depan. My name is Regina Jackson. And you're Ethan White. Ethan kemudian dibawa ke laboratorium. Ia diperlihatkan Chronicle, mesin waktu yang sedang mereka kembangkan. Salah satu ilmuwan yang berperan besar dalam proyek ini adalah Dr. Richard White yang gak lain adalah ayahnya. Sang ayah adalah ilmuwan fisika kuantum. Ia mengabdikan dirinya kepada Chronic Corporation demi menyelamatkan umat manusia. Mereka menguji mesin tersebut dengan mengirim sebuah gelombang radio yang bekerja seperti ping. Gelombang radio yang mereka kirim memantul kembali dengan sebuah pesan di dalamnya. Pesan penting yang berasal dari tahun 2474 atau 407 tahun di masa depan. Pesan tersebut meminta agar mereka mengirim Ethan White ke masa depan, namun mereka tidak tahu apa alasannya. Seseorang dari masa depan pasti memiliki solusi atas krisis oksigen yang terjadi saat ini, dan mereka telah memilih Ethan untuk pergi ke masa depan. Akan tetapi, mereka belum memiliki cara untuk memulangkannya dari masa depan. Mesin waktu itu tidak seperti mesin waktu yang ada di film lain. Orang dan mesinnya sama-sama pergi ke masa depan lalu digunakan untuk pulang. Chronicle bekerja layaknya sebuah gerbang waktu dan hanya bisa digunakan untuk mengirim. Selain itu, untuk mengirim seseorang membutuhkan daya listrik yang bisa menghidupkan satu kota. Jadi mereka tidak akan mengirim seseorang tanpa pertimbangan. Regina berharap Ethan mau pergi ke masa depan untuk menyelamatkan dunia ataupun istrinya yang saat ini sedang menderita penyakit pernafasan.
Ia harus menemukan obat dan seseorang yang mengirim pesan tersebut. Mereka pasti memiliki cara untuk memulangkannya. Akan tetapi Ethan menolak. Ia tidak yakin apakah dirinya bisa menyelamatkan dunia, apalagi meninggalkan istrinya yang sedang sakit. 407 years into the future. This is a fucking time machine. You have got to find the cure. The future. What's the matter with you? Jude kemudian meminta Ethan mempertimbangkannya kembali. Apakah ia ingin menyia-nyiakan perjuangan ayahnya? Dia adalah ilmuwan yang menciptakan mesin waktu tersebut demi kepentingan umat manusia. Namun Ethan tidak peduli. Ayahnya adalah sosok yang lebih mementingkan pekerjaan dan tidak memiliki kepedulian terhadap keluarganya. Bahkan ia meninggalkan surat bunuh diri saat dirinya masih berusia 8 tahun. Jika ayahnya lebih memperhatikan keluarga, mungkin ibunya masih hidup saat ini. Ethan lebih memilih menjaga istrinya selama ia masih bisa melakukannya. Jude berkata, Ethan hanya takut hidup sendirian. Jika ia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dunia, Jude sudah pasti akan melakukannya. Ini bukan sekedar menyelamatkan dunia, tapi juga menyelamatkan istrinya yang sedang sakit. Jika suatu saat istrinya meninggal karena penyakitnya, maka penyesalan yang dirasakan Ethan akan semakin dalam. Scene kemudian berpindah ke masa kecil Ethan. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Sang ayah memberinya hadiah spesial, sebuah alat yang akan melekat pada dirinya sepanjang hidupnya. Richard meyakini bahwa Ethan kelak akan tumbuh menjadi orang besar, karena itulah ia menitipkan alat tersebut kepadanya. Saat memakainya, alat itu menjepit dengan keras hingga melukai tangannya. Richard berkata alat itu tidak bisa dilepas lalu pergi meninggalkan rumah. Tak lama setelah kepergiannya, sang ibu meninggal karena ditembak seseorang. Mereka merebut masker oksigen yang dipakainya. Dalam keadaan sekarat, Jude datang lalu meminjamkan masker oksigennya agar nyawa Ethan tertolong. Sepanjang hidupnya, Ethan berulang kali mencoba melepas alat tersebut namun tidak berhasil melakukannya. Sampai di rumah, Ethan menceritakan tawaran Regina kepada Santi. Ethan menolak dengan alasan tidak ingin meninggalkan istrinya. Namun Santi berkata tidak seharusnya Ethan menolak tawaran tersebut. Kesempatan kedua yang ia miliki adalah jawaban umat manusia. Santi mengerti jika Ethan tidak menyukai ilmuwan, tapi ia tidak mau dijadikan alasan Ethan untuk tidak menyelamatkan dunia. Santi ingin Ethan melakukan yang terbaik. Jika ia berhasil melakukannya, seluruh manusia, terutama dirinya, akan sembuh dari penyakit pernafasan. Meski berat hati, Ethan akhirnya bersedia melakukannya. Sebelum pergi, Ethan meninggalkan bunga kertas berisi janji kalau ia akan pulang untuk dirinya. Okay, Ethan. Santi gets the first one or I'm not going. These are my babies. Sampai gedung Crowley, Billy memberinya sebuah baju pelindung yang dilengkapi alat bantu pernafasan. Baju itu akan melindunginya selama melakukan perjalanan waktu. Karena mesin itu tidak terhubung dengan mesin waktu yang ada di masa depan, Ethan bisa saja muncul di tengah lautan ataupun tempat berbahaya lainnya. Yang pasti mereka akan mengirimnya sedekat mungkin dengan lokasi gelombang radio yang mereka terima sebelumnya. Billy juga memberi Ethan sebuah alat pintar atau smart device yang disebut Archie untuk membantunya melakukan analisa sistem, navigasi, ataupun komunikasi. Regina berjanji jika Ethan berhasil, istrinya akan menjadi orang pertama yang meminum obat tersebut. Archie, systems analysis, communication, navigation. Setelah berpamitan dengan Jude, hitung mundur dimulai. 13, 12. Sampai di masa depan, baju pelindungnya terbakar serta merusak alat bantu pernafasannya. Awalnya Ethan berpikir hidupnya akan berakhir, namun ternyata ia dapat bernafas dengan bebas tanpa bantuan alat pernafasan. Hal itu dikarenakan ia berada di tengah hutan yang dipenuhi dengan pepohonan. Apa yang diperkirakan ilmuwan tidak meleset. Bumi di masa depan kembali ditumbuhi pepohonan yang menghasilkan oksigen. Setelah itu, Ethan menyalakan Archie. Ia mencoba menghubungi siapapun yang berada dalam jangkauannya. Namun sayangnya, tidak ada satelit terdeteksi dan lokasi mereka tidak diketahui. Hal tersebut membuatnya berpikir apakah mungkin di masa depan sudah tidak ada lagi kehidupan. I have detected a structure. Tak jauh dari mana ia berdiri, Ethan menemukan sebuah bangunan serta kerangka manusia dengan bekas luka tembak di kepalanya. Saat memeriksanya, kerangka manusia itu menggunakan baju bertuliskan namanya.
Bahkan alat yang menempel di tangannya pun sama. Hanya saja lampunya menyala hijau, tidak seperti miliknya yang selama ini menyala merah. Selain itu, Ethan menemukan Archie yang sama tergeletak di sampingnya. Karena Ethan berada di masa depan, kerangka manusia itu mungkin saja adalah dirinya. Ethan pun menjadi tak mengerti. Jika saat ini ia berada di masa depan, lalu kenapa ada dirinya yang sudah meninggal? Apakah ada kemungkinan Ethan berhasil pulang lalu ada seseorang membunuhnya? Dan secara kebetulan saat ini ia berada di masa depan yang lebih jauh dari kerangka tersebut. Untuk memastikannya, Ethan bertanya kepada Archie, mengapa ada dua dirinya di tempat ini? Apakah ia hidup dan mati di saat yang bersamaan? Archie menjawab, kerangka itu bukanlah dirinya yang kedua, melainkan benar-benar dirinya. Archie tidak bisa menjelaskan secara lengkap karena baginya perjalanan waktu terkadang memang tidak bisa dijelaskan. Archie. Yes, Ethan. Replay last recording. Ethan kemudian memutar rekaman Archie milik dirinya yang sudah meninggal. Terdengar ia sedang terlibat pertengkaran dengan seseorang lalu terdengar tembakan. Karena kehabisan daya, Archie itu mati sebelum menyelesaikan rekamannya. Ethan kemudian memperbaiki Archie tersebut, lalu Archie miliknya mendeteksi sebuah sinyal darurat. Archie meminta Ethan pergi ke sana dan ia akan membantunya menunjukkan jalan. Sepanjang menyusuri jalan, Ethan menemukan puing-puing mesin penjual oksigen, yang artinya lokasi dirinya dengan pusat kota semakin dekat. Malam harinya, Ethan mencoba membuat api secara manual. Untungnya, perangkat pintar Archie bisa menunjukkan cara membuatnya. Tak lama setelah Ethan berhasil membuat api, ia memakan buah-buahan yang ia temukan di dekatnya. Malam itu, bintang nampak jelas di langit. Archie melakukan sinkronisasi lalu mengkonfirmasi bahwa Ethan saat ini berada di tahun 2474. Tiba-tiba, Ethan merasa tidak enak badan lalu turun hujan lebat disertai petir. Dari kejauhan, Ethan melihat ada bola api jatuh ke bumi. Ethan semakin kesakitan lalu tergeletak lemas. Lalu ada seseorang mendekat, dia mengacungkan sesuatu lalu menusuk tubuh Ethan. Dan ternyata seseorang itu adalah Jude. Bola api yang ia lihat adalah kedatangannya. Jude bercerita, tak lama setelah mengirim Ethan, mereka melihat denyut jantungnya memantul balik lalu berhenti. Semua orang melihat kematiannya. Jude berkata kalau Ethan mengalami keracunan. Lalu Regina memutuskan mengirim dirinya untuk menyelamatkannya. Untungnya dia datang ke masa depan di saat yang tepat. Billy berkata mereka masih memiliki sisa energi untuk mengirimnya. Apa yang dilakukan Jude secara tidak langsung merubah takdir Ethan yang seharusnya sudah meninggal karena keracunan. Setelah itu, Ethan menunjukkan kerangka mayat dirinya. Jika Jude datang menyelamatkannya, kenapa kerangka itu masih ada? Hal tersebut tentu saja membingungkan. Jude berkata tulang belulang itu mungkin saja bukan dirinya karena ada bekas tembak di kepalanya. Bukan karena racun seperti yang ia lihat sebelumnya. Namun yang pasti, siapapun yang mereka kirim ke masa depan, seseorang berhasil menumbuhkan semua tanaman ini dan pasti mereka akan menemukan obatnya. Ethan dan Jude kemudian melanjutkan perjalanan mencari sinyal darurat yang ditemukan Archie. Lalu sampailah mereka ke sebuah pintu yang tertutup. Saat Ethan mendekati pintu, sebuah alat memindai matanya, lalu pintu terbuka. Hello? Tak lama setelah masuk ke dalam, Ethan menemukan sebuah layar monitor yang menyambut kedatangannya. Ethan diminta menekan tombol enter untuk mengaktifkan sesuatu. Setelah itu, alat yang ada di tangannya bereaksi. Yang ternyata alat itu berfungsi untuk menguji sampel DNA. Setelah DNA miliknya terkonfirmasi, Ethan diberi akses penuh terhadap Chronicle, mesin waktu yang sama yang digunakan untuk mengirim dirinya. Dan ruangan di mana mereka berada saat ini adalah ruang lab Chronic Corporation. Mesin tersebut ternyata sudah dinyalakan secara otomatis. 4 hours to portal activation. We can use it to get home. This is all wrong. When this thing scanned my blood, it just changed to green. Saat melihat nyala lampu di tangannya berwarna hijau, Ethan ingat akan alat yang menempel di kerangka mayat dirinya. Yang artinya dirinya yang meninggal sudah melalui hal yang sama seperti dirinya. Ethan kemudian memutar rekaman catatan laboratorium, lalu muncul sosok Richard di hadapannya. Proyek Chronicle awalnya memang digagas untuk sebuah tujuan. Para ilmuwan saat itu mengubur stasiun pemantauan atmosfer. Stasiun tersebut akan beroperasi secara otomatis di masa depan saat udara di atmosfer bisa dihirup manusia. Lalu datanya akan mereka jemput dari masa lalu lewat mesin Chronicle. Namun saat Richard mengirim gelombang radio untuk mengeping data tersebut, bukan data yang mereka dapat,
melainkan sebuah pesan untuk mengirim Ethan White ke masa depan. Para ilmuwan pun menjadi bingung kenapa ada orang di masa depan mengetahui tentang Ethan White. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? What in God's name? Someone's calling for my son. It is working. Regina kemudian meminta Billy menghitung berapa lama mereka bisa mengirim gelombang radio kembali. Billy melaporkan bahwa terjadi masalah daya pada mesin Chronicle di masa depan. Dan di saat yang bersamaan, mesin yang ada di tahun 2474 mengalami kegagalan daya. Komputer melaporkan bahwa inti nuklir mengalami overheating. Sistem pendinginnya tidak berfungsi dengan baik. Namun anehnya, hitung mundur membuka portal tidak berhenti. Jika tidak segera diperbaiki, akan terjadi ledakan nuklir yang dikarenakan mesin Chronicle membuka paksa portal waktu. Ethan mulai merasa ada yang aneh dengan semua kejadian ini. Jika pesan itu mereka terima sejak ayahnya masih hidup, artinya mereka itu sudah mengetahui masalah daya yang terjadi di masa depan. Mereka bukan tidak memiliki cara untuk memulangkan dirinya, melainkan sudah mengetahui jika mesin di masa depan tidak punya daya untuk memulangkannya. Selain itu, jika sebelumnya mereka itu mengetahui Ethan meninggal karena keracunan, kenapa mereka malah mengirim Jude dan bukan seorang tenaga medis? Jude menjadi kesal dengan perkataannya, seolah Ethan itu tidak tahu cara berterima kasih. What? Just wake up, kid. I've never let you down. Tujuannya datang ke sini tentu saja untuk membawanya pulang, lalu meminta Ethan membantunya memperbaiki inti nuklir. Ethan tidak bermaksud menyakiti perasaannya, ia hanya bingung dengan hal-hal yang menurutnya janggal di tempat ini. Sisa waktu yang mereka miliki untuk melakukan perbaikan hanya 3 jam 50 menit. Mereka harus bergegas jika tidak ingin mesin itu meledak. Saat mereka keluar menuju ruang nuklir, mereka malah melihat dunia masa depan dalam kehancuran. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain reruntuhan bangunan dan mayat tergeletak di mana-mana. Seperti yang diramalkan Regina, bumi sedang menunggu kepunahan manusia. Penyakit pernafasan akibat tidak cocok dengan oksigen sintetis membuat mereka meninggal. The Earth just waited for us to die. Mereka kemudian melanjutkan mencari terowongan yang mengarahkan mereka menuju ruang inti nuklir. Lalu tanpa sengaja, Ethan sampai ke tempat di mana Santi bekerja. Ia menemukan tulang belulangnya masih menggenggam pesan yang ia tinggalkan sebelum pergi. Apakah ini artinya semua orang yang ada di sini meninggal begitu saja atau memang sengaja tidak ada yang menguburnya? Ethan menganggap perjalanan waktu ini sudah mengalami kegagalan. Kematian Santi dan orang-orang adalah bukti bahwa seluruh umat manusia yang ada di bumi punah. Lalu ia teringat saat ibunya meninggal karena perampokan. Saat itu Jude datang menyelamatkan Ethan dengan meminjamkan masker oksigennya. Sama seperti saat ini, Jude berusaha menyadarkannya bahwa apapun bisa terjadi. Mereka masih bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan masa lalu. Jude berkata mungkin lebih baik seperti ini dan tidak ada lagi penderitaan. Perkataannya tersebut mengingatkannya pada rekaman terakhir Arsi sebelumnya, lalu Ethan memutarnya kembali. Rekaman itu sama persis dengan percakapan mereka saat ini, yang artinya perselisihan tersebut terjadi antara Jude dan dirinya. Suara tembakan yang terdengar mungkin saja adalah perbuatan Jude. Hal ini memperjelas mengapa ada mayat dirinya di masa depan, yang artinya Jude adalah pembunuh dirinya. What are you doing? Why the fuck is my voice in that thing? Karena panik, Jude mengeluarkan senjata. Ia bertanya kenapa Ethan menyembunyikan rekaman itu sebelumnya. Jude menyangkal bahwa orang di dalam rekaman itu bukanlah dirinya. Stay right there. Just give me the gun, Jude. Are you gonna shoot me, brother? 2 hours to nuclear explosion. Sisa waktu untuk memperbaiki reaktor tinggal 2 jam saja. Jude meminta Ethan bergegas. Setelah menemukan ruang reaktor, mereka bekerja sama memperbaikinya. Namun untuk memulihkan daya, tuas harus ditarik secara manual saat tidak ada udara di ruangan ini. Evacuate service chamber. Jude meminta Ethan keluar dari ruangan. Tidak ada udara di dalam akan membunuhnya, namun Ethan tidak mau mendengarnya. Setelah pintu tertutup dan udara terkompresi, Ethan menarik tuas tersebut untuk memulihkan daya. Karena tidak ada oksigen, Ethan kesulitan bernafas. Untungnya, Jude bertindak cepat. Ia memecahkan kaca pintu agar oksigen bisa masuk dan membuat Ethan kembali bernafas. Ini adalah kali kedua Jude menyelamatkan Ethan di saat kritisnya. Setelah itu, mereka kembali ke ruang laboratorium untuk memastikan Chronicle berfungsi kembali.
Ethan kemudian keluar ruangan. Anehnya, meski sumber daya mesin waktu telah dipulihkan, kerangka mayat dirinya masih tergeletak di sana. Yang artinya tidak ada perubahan di masa lalu dan kejadian pembunuhan itu tetap terjadi. Lalu Ethan mengganti baterai arsi lama dengan baterai arsi miliknya, yang memutar kembali rekaman yang memperlihatkan pertengkarannya dengan Jude. Jude meminta Ethan tidak melihat rekaman tersebut. Ethan bertanya, jika memang ingin membunuhnya, mengapa tidak ia lakukan sekarang? Dan harus terjadi di saat mereka sudah kembali. Jude berkata, bukan itu rencananya. Tempat ini mendukung kehidupan dan tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap masa lalu. Ethan menganggapnya sudah gila. Mereka harus kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan yang lainnya. Setelah itu, Ethan kembali memutar rekaman arsip laboratorium. Dalam rekaman tersebut, sang ayah berkata bahwa manusia memang sudah ditakdirkan untuk menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Sang ayah berpesan seolah ditujukan untuk Ethan yang berada di masa depan. Setelah ia mengetahui bahwa Ethan adalah kunci keselamatan umat manusia, Richard sangat menyesal karena selama ini tidak mengurus dirinya dengan baik dan hanya ingin Ethan tahu bahwa sang ayah sangat menyayanginya. Setelah itu, Richard menelpon ke rumah yang meminta mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan dirinya. Namun sebelum Richard keluar ruangan, terlihat Regina dan Jude mendatanginya. Richard berkata bahwa ia sudah mengetahui rencana Regina pergi ke masa depan untuk menyelamatkan diri sendiri. Ia mengingatkan bahwa pesan dari masa depan itu adalah kunci dan mereka harus meyakininya. Lalu Regina berkata tidak ada obat untuk menyelamatkan penyakit pernafasan. Semua sudah terlambat dan dunia ini akan segera berakhir. Meski umat manusia memiliki dan diberi kesempatan kedua, pada akhirnya manusia akan melakukan kerusakan kembali. Manusia adalah virus atau penyakit itu sendiri dan tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapnya. Satu-satunya cara hanya mengirim beberapa manusia terpilih pergi ke masa depan untuk melanjutkan kehidupan. Memang bukan pilihan yang mudah, tapi ini adalah pilihan yang tepat. Even if we could save them, humans are a virus. This world is done, Richard. Apa yang dikatakan Regina mungkin benar adanya, tapi mengabaikan keselamatan manusia yang lainnya tidak dibenarkan. Hal itu sama saja Regina memaksakan kehendaknya tanpa memikirkan orang lain. Hey Richard, you're on a rough outline as we speak. Masalah sumber daya yang terjadi di masa depan, Billy sudah menemukan solusinya. Jika perhitungannya tepat, mereka bisa mengirim seseorang untuk memperbaiki kronikel yang ada di masa depan. Hanya saja perjalanan itu sangat berbahaya. Orang yang mereka kirim akan terlempar seperti ketapel, seperti apa yang terjadi pada Ethan sebelumnya. Namun setelah sumber daya berhasil diperbaiki dan kedua mesin saling terhubung, mereka bisa menggunakannya untuk mengirim orang-orang. Lalu Richard berkata bahwa ia sudah mengunci akses Chronicle di masa depan pada DNA Ethan dan hanya dia yang bisa membukanya. Regina bertanya apakah Billy bisa mengoperasikan Chronicle. Billy mengiyakan, namun Richard adalah ilmuwannya dan semua harus dilakukan dengan persetujuannya. Richard dengan tegas menolak, masih ada cara yang lebih baik. Regina tidak peduli lalu menembaknya. Can you make it work? Hal itu membuat Ethan mengetahui kebenaran bahwa kematian sang ayah bukan bunuh diri melainkan sengaja dibunuh. Oh, fuck! Stop! Make sure the boy stays alive. You will be his guardian. Lalu Regina meminta Jude untuk menjadi penjaga Ethan dan memastikan keselamatan hidupnya hingga anak itu tumbuh dewasa. Entah apakah perampokan yang menewaskan sang ibu adalah kebetulan atau memang sudah direncanakan Regina. Namun yang pasti Jude menjaga Ethan dengan baik selama ini. Ethan pun kecewa terhadap Jude karena selama ini ia telah berbohong kepadanya. Jude berkata bahwa mereka semua dimanfaatkan. Saat itu ia masih terlalu muda untuk mengerti semuanya. Namun apa yang Regina katakan menurutnya benar. Mereka tidak bisa merubah masa lalu selain mengirim sebagian kecil manusia ke masa depan. We can't leave millions of people to die. They have already died. Even if we could, things can't be changed, little brother. There is no cure. Only the strong survive, Ethan. Seandainya Richard saat itu mendengarkan perkataan Regina, mungkin dia masih hidup dan saat ini berada di masa depan. Hanya yang kuat yang bisa bertahan, namun Ethan tidak sependapat. Seharusnya ada cara yang lebih baik selain membiarkan jutaan orang meninggal begitu saja. Lalu Ethan melepas beberapa kabel mesin Chronicle agar tidak terhubung dengan mesin yang ada di masa lalu. Jude tidak akan membiarkan Ethan menggagalkan rencana mereka lalu menghentikannya. Jude menodongkan senjata lalu meminta Ethan melawannya. Namun Ethan pasrah lalu berkata bahwa ia percaya Jude bisa melakukan hal yang benar. Terjadi gejolak batin di dalam hati Jude, lalu tanpa diduga Jude menembak dirinya sendiri.
Ia melakukannya sebagai rasa penyesalan karena selama ini telah membohongi Ethan yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Di saat yang bersamaan, Billy dan Regina mengetahui bahwa Chronicle di masa depan sudah berhasil diaktifkan. Mereka mengumpulkan orang-orang terpilih untuk segera dikirim ke masa depan. Ethan ingat perkataan sang ayah bahwa suatu saat nanti Ethan akan menjadi orang penting bagi dunia. Lalu di layar monitor, ia melihat gelombang radio yang dikirim sang ayah pada tahun 2047. Nah, di saat itulah Ethan merespon dengan mengirim pesan ke tahun 2047 agar para ilmuwan mengirim dirinya ke masa depan. Sementara di tahun 2067, portal waktu sebentar lagi terbuka. Regina meminta orang-orang pilihannya bersiap-siap pergi ke masa depan. Saat kedua portal waktu terbuka dan saling terhubung, muncul setumpuk tanaman di hadapan Regina dan rekaman kebenaran tentang pembunuhan yang dilakukannya. Incoming particle stream. Di saat itu juga, kedua mesin Chronicle kehabisan daya. Sementara di masa depan, Ethan merusak komputer dan mematikan mesin, agar tidak ada lagi orang yang dikirim ke masa depan ataupun Ethan yang lainnya. Setelah rekaman pembunuhan terhadap Richard disaksikan banyak orang, Regina ditangkap lalu dihukum atas perbuatannya. Sementara tumbuhan langka yang dikirim Ethan dari masa depan diamankan pihak berwajib. Tanaman itu adalah kunci regenerasi ekologi yang diharapkan bisa menyelamatkan umat manusia. Ethan juga mengirim tanaman bunga untuk Santi, bunga yang benar-benar masih hidup sebagai bukti bahwa ia masih ingat akan dirinya. Setelah itu, Ethan memberi pemakaman yang layak untuk Jude, seseorang yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Meskipun ia berpihak kepada Regina, namun Ethan meyakini bahwa Jude hanya dimanfaatkan mereka. Bagi Ethan, Jude adalah sosok yang telah menjaganya sejak kecil bahkan hingga saat ini, dan Ethan tidak akan pernah melupakannya. Tak lama berselang, keadaan lingkungan di sekitar Ethan mengalami perubahan. Hewan yang sebelumnya sudah punah tiba-tiba muncul di sekitarnya. Tulang belulang dirinya juga menghilang. Ini artinya tanaman yang ia kirim ke masa lalu telah merubah segalanya. Berkat tanaman tersebut, bumi di masa lalu menjadi hijau kembali dan jutaan nyawa pun berhasil diselamatkan. Dunia masa depan yang sebelumnya sudah hancur berubah menjadi kota modern dan penuh dengan kehidupan. Yang artinya apa yang dilakukan Ethan di masa depan berhasil mengubah masa lalu dan akhirnya film pun selesai. Setiap film yang mengandung unsur perjalanan waktu pasti menimbulkan suatu paradoks. Ada satu hal penting yang harus diketahui bahwa teori paradoks akan berbeda di film satu dan yang lainnya. Semua tergantung pada interpretasi atau sudut pandang sutradara ingin menggunakan teori paradoks yang mana. Jadi tidak ada istilah paradoks ini lebih tepat atau paradoks itu lebih benar. Karena pada dasarnya teori paradoks time travel ya dibuat mereka-mereka sendiri untuk memberi warna pada sebuah film. Namun paradoks tidak berlaku jika film tersebut menganut dunia paralel. Saat time traveler pergi ke masa lalunya, dia tidak mengunjungi garis waktunya sendiri, melainkan pergi ke dunia yang berbeda. Apa yang dilakukannya hanya akan berpengaruh pada dunia dan garis waktu yang dikunjunginya, sementara dunianya sendiri tidak akan terpengaruh. Biasanya sutradara itu melakukannya agar ia tidak direpotkan dengan teori paradoks yang mungkin saja akan menambah kompleksitas pada sebuah film. Seperti apa yang terjadi pada film ini. Saat Ethan melakukan sesuatu di masa depan untuk menyelamatkan masa lalu, maka dunia masa depan yang sebelumnya hancur akan berubah setelah masa lalu berhasil diselamatkan. Yang artinya baik dunia masa depan dan masa lalu berada di garis waktu yang sama dan terhubung satu sama lain. Salah satu misteri kenapa ada dua Ethan di tempat yang sama, kita akan mencoba membuat analogi jika mesin waktu itu benar-benar ada. Semisal Ethan di tahun 2000 pergi ke masa depan di tahun 2010. Lalu Ethan yang sudah pulang, dia pergi ke waktu yang sama di tahun 2010, tapi Ethan melakukannya di tahun 2001. Ada kemungkinan di tahun 2010 Ethan akan bertemu dirinya sendiri. Hal yang sama juga terjadi di film Back to the Future, di mana Dr. Brown, sang pencipta mesin waktu, bertemu dengan dirinya sendiri saat pergi ke masa lalu. Yang terakhir adalah bagaimana nasib Ethan di masa depan. Seperti yang kita ketahui, tahun 2474 di mana Ethan berada, dunia berubah menjadi modern.
Jika di tahun 2067 mereka bisa menciptakan mesin waktu, maka di tahun 2474 bukan tidak mungkin mereka juga memiliki mesin yang lebih canggih. Menurut Mimin, nama Ethan sudah pasti akan tercatat dalam sejarah setelah membantu mengubah masa lalu. Ethan akan menggunakan mesin waktu yang ada di masa depan untuk mengirimnya pulang ke tahun 2067. Ia juga membawa obat untuk Santi dan setelah itu Ethan hidup bahagia bersama istrinya untuk selamanya. Namanya juga teori. Kalau teman-teman punya kesimpulan yang berbeda, silahkan ceritakan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.